Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Indonesia bareng Bu Indri yuk. Nah, kita masih di teks pidato persuasif. Hanya saja apa yang berbeda ya? Yang berbeda kali ini adalah di kompetensi dasarnya, yaitu kita sudah masuk ke 4.4. Dan tentunya Ibu berharap bahwa pembelajaran kali ini kalian dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan, tulis, berdasarkan atau memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, mungkin kalian di sini sudah lupa kali ya teks persuasif itu atau teks pidato persuasif itu yang kayak gimana ya bentuknya atau artinya apa ya? Yuk kita ingat kembali yuk. Nah, jadi teks pidato persuasif adalah suatu gagasan atau informasi yang disampaikan di depan umum, berarti di depan halayak dengan tujuan membujuk atau meyakinkan agar mau melakukan anjuran yang kalian sarankan. Nah, agar audiens itu mau melakukan yang ingin kalian anjurkan, hendaknya pidato tersebut menyajikan argumen yang logis, berarti yang harus masuk akal. Selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Supaya audiens itu percaya dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Oke, nah di sini kita sudah bagian menyusun teks teks pidato persuasif. Maaf. Nah, selanjutnya ada 3 tahap yang perlu kalian ingat bahwa menyusun teks pidato persuasif itu ada 3, yaitu pertama adalah pembuka, kedua isi, ketiga ada namanya penutup. Kita masih di pembuka dulu ya. Masih ingat bahwa dalam membuka itu kalian harus salam pembuka dulu, ucapan penghormatan ya. Salam pembuka, ucapan penghormatan, lalu ucapan syukur. Selanjutnya, kalau ketiga hal itu sudah kalian lakukan, mari lakukan yang bagian teks putih ini. Gimana? Rebut perhatian penonton atau audiens dengan pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Artinya berarti misalnya kamu bercerita sesuatu hal yang dramatis supaya audiens itu bisa memperhatikan cerita kamu. Nah, kemudian apalagi bisa saja dengan tepuk tangan, bisa menampilkan video-video atau foto-foto terkait dengan pidato yang ingin kamu sampaikan. Selanjutnya ada hubungan dengan audiens, yaitu menunjukkan kesamaan empati kepada audiens. Berarti kamu meminta agar audiens itu berempati terhadap apa yang ingin kalian sampaikan. Berarti kalian bisa bercerita tentang hal-hal yang senasib sehingga audiens itu tergugah perasaannya. Selanjutnya ada kelayakan. Di sini kamu tunjukkan bahwa kamu layak berbicara di depan halayak atau di depan mereka karena kamu berpidato atau menyampaikan informasi itu berdasarkan pengalaman pribadi kalian atau dengan data-data yang sudah terbukti karena kamu adalah orang yang seprofesional itu. Selanjutnya adalah tujuan. Jelaskan apakah harapanmu mengenai pidato tersebut ya. Jadi tujuan ini kamu sampaikan di bagian pembuka dan juga nanti akan kamu ingatkan kembali di bagian penutup ya. Kemudian ada namanya peta jalan. Maaf ini tertutup tertutup stiker. Yang pasti di sini katakan kepada audiens mengenai pokok-pokok pikiran pidato ya. Berarti inti-intinya saja, kamu tidak perlu menjabarkan pidato tersebut karena itu nanti akan ada di bagian isi. Jadi jelaskan aja inti-intinya yang kamu sampaikan apa. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyusun teks pidato bagian isi. Nah, isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan, meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun pidato tersebut secara logis ya, gunakan sumber yang terpercaya. Contohnya, suatu hal yang logis itu berarti yang sesuatu ini dapat dikenali dengan audiens, berarti masuk akal. Misalnya saja berdasarkan data statistik atau berdasarkan penelitian para ahli. Nah, data-data tersebut pasti akan dipercayai oleh audiens. Kemudian pokok pikiran yang dimaksud yang seperti apa? Pokok pikiran itu nanti akan kalian jabarkan. Nah, ini tadi ada bagian pembuka, kalian disuruh menyampaikan pokok pikirannya kan.
Nah, pokok pikiran inilah yang nanti akan kalian jelaskan. Misalnya ini pokok pikiran tentang sampah dapat dipilah sesuai jenisnya, ya. Sampah dipilah dapat sesuai jenisnya. Kamu bisa kamu akan jelaskan bahwa sampah itu tergolong dari anorganik, organik dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya ada misalnya sampah dapat dimanfaatkan. Nah, contoh pikiran ini bisa kalian jelaskan tentang manfaat-manfaat sampah. Dari sampah-sampah yang tadi yang kamu buang bisa buang ke laut, kamu bisa ambil kembali untuk dimanfaatkan. Nah, sampahnya ini bisa kamu dapatkan dengan menghasilkan uang atau karya. Maksudnya sampahnya ini bukan sampah langsung dibuang seperti itu ya, tapi kamu buat sebuah karya. Buat sebuah karya yang nantinya kamu akan jual dan menghasilkan uang. Nah, itu apakah masuk akal? Sangat masuk akal sekali dan sudah banyak buktinya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian menyusun teks pidato bagian penutup. Di sini sampaikan bagian kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup kamu. Nah, bagian kesimpulan seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kamu harus meringkas isi-isi mengenai pidato tadi. Kemudian sampaikan permintaan maafmu jika terjadi kesalahan ucap atau menyinggung perasaan. Dan jangan lupa salam penutup. Tentunya pidato yang menarik dan mengesankan. Misalnya dengan contohnya itu pantun. Kayak gimana ya? Pisau arit memotong duri. Saya pamit undur diri. Nah, misalnya bisa nggak kalau pakai lagu? Kenapa tidak? Bisa nggak dengan sesuatu hal yang menarik lainnya? Bisa, kamu bisa mengeksplor cara kamu untuk memberikan suatu penutup yang mengesankan kepada audiens. Oke, sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Dan semoga aja ilmu ini dapat menjadi berkah untuk kita semua. Di sini akan Ibu menyampaikan tugas, yaitu buatlah sebuah teks pidato persuasif, ringkas saja tapi padat berisi, ya. Kemudian endingnya, maksudnya pesannya tidak boleh menyontek tidak boleh menyontek tulisan orang lain, apalagi dari internet ya. Jadi kamu buatlah sesuatu itu berdasarkan pokok pikiran kalian sendiri. Kemudian Ibu ingin menambahkan di sini bahwa tantanglah dirimu agar menjadi pribadi yang unggul. Jadi jangan anggap ini sebagai suatu cara Ibu menghukum kamu, cara Ibu membuat kamu kesusahan, tapi anggap ini sebagai tantangan supaya kamu menjadi orang yang lebih unggul dan lebih berpengalaman. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Salam sehat dari Ibu Indri, tetap jaga iman dan iman kalian ya. Kemudian jangan lupa untuk sukai postingan ini, beri komentar terbaikmu, dan ikuti agar kamu mendapatkan notifikasinya. Nah, ini nama YouTube-nya yaitu Anak Muda Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.